semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel talk kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama ahli nujum favorit kalian di sini, Mayanov. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik dan senantiasa diselimuti kebahagiaan. It's that time of the month, dimana udah waktunya nih kita bacain monthly zodiac reading untuk masing-masing zodiak kalian. Aspek yang akan gue bacakan kali ini masih seputar percintaan, karir, dan untuk tema ketiga adalah PR emosional kalian di bulan ini apa? Oke. Kenapa tuh gue kasih tema ketiga soal PR emosional? Mungkin bagi kalian yang belum terlalu aware, dari sekitar tanggal 18 Juni kemarin sampai sekitar tanggal 12 Juli nanti, kita berada dalam Mercury retrograde in Cancer. Jadi kalau belakangan ini mungkin kalian ngerasa especially emotional, terutama yang akan sangat terdampak banget adalah cardinal signs yaitu Aries, Libra, Cancer, dan Capricorn. Well, ini mungkin bisa jadi ya karena Mercury retrograde. Jadi mungkin memang ada beberapa PR emosional yang dari kemarin on hold dan dari kemarin kalian tunda dan memang harus kalian hadapi sekarang ini. Tuh. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate, bisa jadi enggak. Kalau nggak terlalu resonate pun nggak apa-apa, karena itu artinya energinya nggak 100% untuk kalian. Kita bisa ambil kebaikan dan pembelajarannya saja. Jika kalian tertarik melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue bisa dilihat di deskripsi di bawah. Sebelum kita terjun ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian like, share, dan subscribe, dukung gue agar gue cepat tenar, oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja terjun ke readingnya. Oke, sekarang untuk gilirannya my babies para Leo, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sekarang gilirannya kalian untuk gue bacain peruntungannya gimana sih di bulan Juli ini. Cuman sebelum kita masuk ke tarot readingnya, gue akan coba ambilkan pesan dari surga apa sih yang harus kalian dengar untuk di bulan ini, mengenai bulan Juli kalian ini. Oke, katanya don't forget to recharge. Mungkin kalian para Leo lagi sibuk banget nih beberapa waktu kemarin. Sibuknya di sini mungkin nggak melulu mengenai pekerjaan atau studi gitu ya. Tapi bisa jadi sibuk mikirin orang-orang di sekitar kalian. Leo itu karakternya memang sangat caring. Gue bisa bilang gitu karena sahabat-sahabat terdekat gue itu Leo, dan gue tahu betapa caringnya seorang Leo. Kadang-kadang mereka benar-benar bisa mikirin banget yang terbaik buat orang-orang yang emang menurut mereka penting gitu. Tapi ingat juga, don't forget to recharge ya. Kalian juga orang, kalian juga butuh istirahat ya Leo. Karena memang kita mengutamakan orang lain, kita coba untuk mengutamakan orang lain, care sama orang lain, tapi kadang juga jadi lupa sama diri sendiri, oke? Itu nggak Leo banget untuk lupa sama diri sendiri. Jadi jangan lupa untuk kalian isi baterai dulu, recharge ya. Kita akan masuk ke tarot readingnya. Kita mulai dulu dari percintaannya Leo gimana sih di bulan Juli ini. Oh, kalian dapat 7 of Pentacles. What's wrong with my hand? Ini ngocok terberantakan gue sih seumur hidup. Jujur aja deh. Oke. Baik, gue sudah ambilkan 5 kartu untuk kalian para Leo. Yang pertama tadi kalian dapat 7 of Pentacles, kemudian dapat The Hermit, Queen of Cups, Wheel of Fortune, dan 4 of Swords. Gue nggak tahu ya, kenapa ya kalian
Jadi gini, yang gue lihat untuk percintaan Leo di bulan Juli ini sebenarnya agak-agak sendu, cenderung sendu. Sendunya tuh sebenarnya bukan karena ada masalah. Yang gue lihat di sini, gue nggak melihat adanya masalah eksternal kayak dari entah gebetan kalian atau dari pacar kalian, pasangan kalian, suami atau istri. Itu bukan kayak gitu. Bukan masalah dari merekanya, bukan masalah secara hubungannya itu sendiri kayak wow, kita sedang bertengkar gitu. Enggak kayak gitu. Cuman lebih ke arah kalian lagi ngerenungin masa depan aja. Dan masa depan yang berhubungan sama percintaan kalian ya, soal relationship kalian. Kalian lagi mikirin masa depan, ke depannya gimana, dan mungkin I don't know, mungkin kondisi yang memang sedang kalian hadapi sekarang atau memang kondisi dunia saat ini bikin kalian jadi mikir, oh my god, the future is so unpredictable. Masa depan itu sangat-sangat nggak bisa diprediksi. Apa jadinya kita sayang? Nah, kayak gitulah kurang lebih. Nah, akan terjadi banyak perenungan buat kalian di bulan Juli ini. Moodnya tuh mood merenung banget dan bisa jadi kalian malah jadi mellow. Ya, yang mau gue ingetin di sini ke kalian adalah terutama untuk kalian yang memang udah punya pasangan ya, yang udah emang fix kayak, hey, gue pasangan lo gitu, gue partner lo gitu. Kalau kalian muncul pemikiran-pemikiran sendu kayak gini, memang kalian mikirin masa depan ke depannya dan kalian ngerasa itu sangat-sangat uncertain, penting untuk kalian sharing hal ini sama pasangan kalian. Jadi jangan dipendam sendiri, karena di sini ada kecenderungan untuk kalian mendem sendiri. Ya, karena memang tipikalnya Leo adalah mereka tuh suka dilihat sebagai sosok yang perfect. Mereka suka menjadi center of attention. Mereka tuh nggak mau menjadi center of attention dalam konteks yang buruk kayak gitu. Mereka ingin dipandangnya mereka tuh kayak diva. Mereka ingin dipandang sebagai seseorang yang sempurna. Itu Leo, ya. Jadi ketika mereka punya pemikiran-pemikiran sendu, punya kesedihan, punya permasalahan, cenderung itu dipendam sendiri karena mereka nggak mau orang lain lihat. Ya, nggak usah semua orang yang lihat. Karena ini penting untuk lo obrol sama pasangan lo. Gunanya lo punya pasangan kan itu, bisa sharing, ya. Jadi ini penting untuk kalian share sama pasangan kalian biar nggak dipendam sendiri. Kenapa? Karena kalau dipendam sendiri, kalian lagi sendu, moodnya jelek, itu malah bisa menimbulkan masalah-masalah yang sebenarnya nggak harus ada, kayak gitu. Karena di sini gue lihat untuk hubungannya kalian sendiri itu nggak ada masalah sama sekali, cuman lagi sendu aja. Oke? Jadi kalau sendu itu dibagi, sama kayak bahagia, sama aja. Dibagi aja semua. Kita mah anaknya sharing, ya nggak sih? Jadi itu untuk percintaannya Leo di bulan Juli. Kita akan lanjut ke karirnya Leo di bulan Juli gimana sih? Gue ingin mengingatkan jangan lupa untuk follow gue di Instagram dan di Twitter karena gue sering berbagi di sana, termasuk juga berbagi free reading. Jadi kalau misalnya kalian tertarik pengen cobain tapi masih ragu-ragu mau reading, pantengin aja Instagram atau Twitter gue kayak cukup sering kok untuk melakukan free reading di sana. Oke, untuk karirnya Leo. Kartu pertama adalah The High Priestess, kemudian Ace of Cups, Three of Wands, The Tower, dan Seven of Wands. Jadi gini, yang gue lihat dari Leo ya untuk karirnya di sini, kalian tuh sebenarnya tahu apa yang kalian mau, dan nampaknya memang akan terjadi sebuah perubahan besar dalam karir kalian. Perubahan besar ini sifatnya eksternal, sesuatu yang mungkin gak bisa kalian halau, kalian gak bisa melakukan terlalu banyak hal. Yang kalian bisa lakukan hanyalah surviving it. Tapi kecenderungannya di sini yang gue lihat, sebenarnya mungkin kalian pun sudah ngerasa stuck dengan kerjaan yang kalian lakukan saat ini. Dan beberapa waktu kemarin mungkin kalian ngerasa kayak you don't have a way out. Kalian gak punya jalan keluar. Oke, gue stuck nih, cuman kayak gue butuh pekerjaan ini,
gue butuh gajinya, kalau gue nggak kerja terus gue ngapain, masa gue nganggur, kayak gitu loh. Nah, di sini kelihatannya ada perubahan yang emang ekstrem banget. Jadi gini, ini terjadi nggak terjadi, kalian harus siapin ya. Ini kalian harus benar-benar prepare. Takutnya emang ini beneran terjadi. Kalau nggak terjadi ya, in a way mungkin ya bagus ya. Artinya cukup stabil ke depan. Cuman ada kartu The Tower. Ini memang menunjukkan bahwa kecenderungannya akan terjadi perubahan yang ekstrem dalam kehidupan karir kalian. Di sini meskipun gue bilang tadi kayak ini ekstrem, cuman ini bisa menjadi sebuah jalan keluar. Apalagi kalau kalian sebenarnya udah jenuh banget sama kerjaan kalian, udah ngerasa stuck banget sama kerjaan kalian. Cuman ini karena jatuhnya dadakan, ini bukan rencana kalian, jadi itu mungkin bisa menakutkan, bisa kayak ngagetin, nakutin gitu. Untuk karirnya Leo ini cukup ekstrem ya, fluktuatif, naik turun gitu. Tapi cenderungnya sisi positifnya adalah ini, kalian bisa pursue karir di bidang-bidang atau di tempat-tempat yang memang fulfilling buat kalian, yang memang membahagiakan hati kalian. Di sini kecenderungannya kalian lagi nggak bahagia sama karir kalian. Meskipun balik lagi ini kayak a bit back and forth, kalian agak tarik ulur kayak on one hand kalian pengen cabut, on the other hand kalian kayak masih ragu-ragu ya. Jadi ini kayak push dari semesta, inilah dorongan yang besar banget dari semesta untuk kayak okay, you do what you wanna do ya, kayak gitu kurang lebih untuk karirnya. Jadi untuk para Leo, gue saranin untuk kalian prepare banget nih karirnya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak terduga dalam karirnya. Oke? Itu untuk karirnya Leo. Kita akan lanjut ke PR emosional apa sih yang dihadapi Leo di bulan Juli ini. Queen of Swords. Jadi kartu pertama kalian dapat Queen of Swords, kemudian Nine of Cups, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, dan Ace of Cups. Oke, di sini cukup stabil ya. Ternyata PR emosional kalian di sini nggak terlalu gimana-gimana banget. Dalam artian, kalau zodiak lain mungkin yang gue bacain, mereka punya PR emosional masing-masing. Di sini untuk Leo cenderungnya cukup bagus. Kenapa cukup bagus? Gue lihat kalian di sini udah bisa secara bijaksana melihat situasi di sekitar kalian. Ya, kalian udah bisa cukup bijaksana, kalian dalam posisi emosi yang secara emosional lagi stabil kayak gitu. Yang mana ini bagus banget. Kalian bisa ngelihat bahwa ada hal-hal yang memang terjadi, memang harus terjadi gitu. Ada hal-hal yang memang ini hasil usaha gue, dan kalian tidak lupa untuk acknowledge hal tersebut, bahwa ini adalah hasil kerja keras gue pantas mendapatkan hal ini. Jadi untuk kalian para Leo yang mungkin lagi ngerasa sedikit insecure atau mungkin sedang merasa sendu ya berkaitan dengan prestasi diri, di sini kartunya ingin mengingatkan kalian bahwa apa yang kalian dapatkan sekarang tuh kayak you deserved it. Itulah hasil kerja keras kalian. Kalau misalnya ada orang yang bilang lo mah bisa dapet kayak gitu karena orang-orang sekitar lo, karena koneksi lo, atau karena duit lo, atau karena apa, jangan biarin kata-kata jahat kayak gitu merusak self esteem kalian kayak gitu. Oke? Di sini gue lihat utamanya adalah kebijaksanaan dalam menilai suatu hal secara objektif gitu, termasuk ke diri sendiri, karena kadang-kadang Leo itu tuh sangat-sangat kritikal terhadap dirinya sendiri karena mereka ingin menjadi sosok yang perfect kan. Kecenderungannya Leo seperti itu. Di sini kalian berusaha untuk bisa melihat hal dengan kalian di sini kalian udah belajar untuk menjadi lebih baik terhadap diri kalian sendiri, lebih sayang sama diri kalian sendiri.
yang mana itu memang sangat membanggakan, itulah sebuah prestasi. Oke. Bagi para Leo yang mungkin belum ngerasa kayak gitu, ingatlah bahwa ini adalah proses belajar. Kalian bisa kok achieve seperti itu. Oke. Gue akan bukain pesan semestanya apa untuk Leo yang secara emosional di sini gue lihat sangat-sangat stabil dan sangat-sangat bagus. Jadi kayak kita tambahin aja hal bagusnya kan. Oke, kita lihat ya pesan semestanya untuk Leo tuh apa. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Ini sejalan sama ini. Ini yang sudah kalian lakukan atau kalian on the way ke sana. Dimana ketika kalian fokus pada inner light, kalian bisa melihat dunia dengan lebih indah. Kenapa? Karena kalau dalam diri kita aja chaotic, dalam diri kita sendiri aja terjadi kekacauan, kita nggak bisa ngelihat indahnya dunia. Di sini kalian sudah belajar untuk menenangkan inner self kalian, diri kalian yang ada di dalam sana. Kalian udah belajar untuk menenangkan hal tersebut, sehingga kalian bisa melihat dunia with the lens of love. Kalian bisa melihat indahnya dunia, gitu. Jadi itu readingnya untuk para Leo di bulan Juli 2020. Oke, jadi kurang lebih itu ya guys reading untuk zodiak kalian di bulan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue ingetin sekali lagi, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian bikin gue cepet tenar dengan cara like, share, subscribe, komen. Apa kayak kalian mau kasih usul juga boleh, mau kasih masukan juga boleh gitu, oke? I think that's all for today. Hope you enjoy it and have a nice day. See you next time. Dadah.